Tanjung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhan, Kulaan Banjar, pemirsa Banjar TV dimanapun berada. Saat ini kami berada di Masjid Umar Ali Saifuddin, tepatnya Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, orang tua dari Sultan Hasan al-Bolkiah yang sekarang membangunnya pada sekitar tahun 50-an. Dan inilah masjid yang menurut hemat kami termegah di Brunei Darussalam, dan tempatnya sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat-ayat sucinya. Ada 38 ayat yang mengatakan al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Gambaran surga itu ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Masjid ini terletak di tepian sungai Brunei, dan inilah sebuah mahakarya raja yang mendahului raja yang sekarang, Muhammad Ari Hasan Zainuddin Yasir dari Brunei Darussalam. Sepanjang waktu setiap nafasmu, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Ya, inilah tim Batiti Kulaan Banjar TV berada di kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kami datang di sini jam 11 malam tadi, hari Minggu. Berarti ini malam Senin. Hari ini hari Senin. Kita sudah berada di Brunei Darussalam di masjid termegah kedua setelah Masjid Sultan. Tapi ini pun juga didirikan oleh kerajaan. Ini ayahanda Sultan yang membangunnya. Kalau yang di sana, yang satu lagi adalah punya Sultan sendiri. Kita di sini melihat megahnya masjid ini, luar biasa. Ya, di sini ada airnya, di situ juga ada airnya, di sini ada bangunan-bangunan. Ini ada jembatan menuju ke pemukiman di sana. Tapi yang sangat menarik bagi saya, bagi kita orang Banyuwa, apa lah menariknya? Nah, itu kan dia tuh bangunannya bubungan tinggi persis rumah Banjar, persis rumah Banjar. Nah, ornamennya pun juga persis ornamen Banjar. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, di mana hubungan antara Brunei Darussalam dengan masyarakat Banjarmasin. Nanti kita lihat sendiri bagaimana bangunan-bangunan di daerah sini, rumah-rumah orang, kantor-kantor itu selalu memakai rumah hubungan tinggi polanya, ornamennya juga. Nah, kalau perlu kita selidiki atau kita teliti, berarti hubungan antara masyarakat Brunei Darussalam dan masyarakat Banjarmasin itu sebenarnya tidak jauh kalau kita teliti. Apalagi menurut cerita, bahasa-bahasa yang ada di Brunei Darussalam ini hampir 30% kosakatanya sama dengan bahasa Banjar. Luar biasa. Ini yang perlu kita teliti ke depan, hubungan antara kedua negara ini. Inilah Paman Anu melaporkan dari kota Brunei Darussalam atau kota Bandar Seri Begawan. Terima kasih. Bersabar kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu
nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan, Pulaan, Banjar, dan pemirsa Banjar TV. Saat ini kita berada di Masjid Umar Ali Saifuddin. Beliau adalah seorang sultan, orang tua dari Sultan Hasanal Bolkiah sekarang. Berada di masjid ini membuat kita merasa sangat sejuk, sangat damai, dan merasa bahwa kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Bersilaturahmi dengan jamaah di masjid ini juga memperkuat perasaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang sangat menarik dan khas dari arsitektur masjid ini. Ketika kita memasuki gerbang masjid ini, ada 3 pintu utama dengan ornamen. Kalau kita perhatikan, kita seolah-olah berada di sebuah lubang kubur, karena masjid ini diawali dengan hiasan seolah-olah batu nisan. Kita perhatikan batu nisan orang-orang Banjar di Nusantara menggunakan pola ornamen seperti ini. Nah, ketika kita masuk, kita seolah-olah memasuki ke sebuah alam lain. Dan di dalam masjid ini sangat terasa luas sekali. Ada kubah besar di tengah-tengahnya. Dan ketika masuk, di kiri kanannya ada 9 nisan, 9 kanan, 9 di kiri. Ini sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Gagasan mahakarya dari seorang sultan yang menggambarkan bahwa akan ada kehidupan setelah nanti kita mati, yaitu alam barzah dan dunia akhirat yang sesungguhnya, di mana kita akan abadi berada di sana. Arsitektur masjid, suasana masjid, keindahan masjid, dan niat membangun masjid ini yang diperkuat juga dengan kubahnya yang dilapis emas adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Sebelumnya kita tidak pernah mendengar ada sebuah masjid yang kubahnya berlapis bersaput emas. Inilah Masjid Umar Ali Saifuddin atau Sultan Umar Ali Saifuddin di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan umatnya dari masjid ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal air. Jadi saya punya kami punya hotel pun ada bot kan. Oh, ada. Assalamualaikum Bapak. Bismi Muhammad Arif. Saya Haji Rani. Haji Rani. Alhamdulillah. Kami daripada Muslim Borneo di bagian selatan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemukan tempat yang suci. Iya. Sabarullah ilahuna. Syukran. Alhamdulillah. Antum sudah menjadi warga Brunei atau memang asli Oh, dari memang Brunei? sini. Oh, asli dari Saya memang saya dulu lahirnya dulu di Kampung Air. Jadi pindah di darat. Apa yang Bapak Kerani nikmati di masjid ini menurut orang Brunei sebagai warga Muslim? Oh, Masya Allah. Seperti Bapak tahu, kita jemaah tu dia punya ganjarannya besar kan? Besar di mata Allah. 5 kali ganda atau 7 kali ganda daripada seorang sendirian itulah. Berjamaah lebih bagus daripada bersendirian. Ya, seperti kalau salat subuh sunat sunat fardiyah. Artinya ya lebih besar daripada sisi dunia. Sisi Itu pahalanya ganjarannya memang besar. Pasti ada rasa bangga dengan masjid yang semegah seperti ini. Ya, so ini masjid kami kira satu landmark ya, Darussalam. Ya. Ini masjid pun
yang Sultan Brunei punya bapaknya kan, Sultan Ahmad Saifuddin. Dan kalau bagi kami pun kalau belum ke masjid ini belum sampai ke Brunei. Itulah. Ustadz, bagaimana Ustadz melihat masjid dan merasakan nikmatnya sholat di dalam masjid Umar Ali Saifuddin ini, Ustadz Muji? Pertama, masjidnya sangat megah, jadi kita termasuk bangga, ya kan, sekaligus juga kita termotivasi lah untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat berjamaah ke masjid ini, karena masjidnya megah, kemudian indah, dan juga kebersihannya, dan di dalamnya pelaksanaannya juga alhamdulillah persis saja pelaksanaan ibadahnya, baca wiridnya, ya kan, dan sebagainya itu sama saja dengan kami di Banjarmasin. Berarti sama satu rumpun Melayu. Satu rumpun Melayu kan. Alhamdulillah, itulah nikmatnya kita sesama saudara Muslim dimanapun di Nusantara ini. Kita mendapatkan masjid-masjid yang kita serasa kita berada di Banua atau di negeri kita sendiri. Perasaan sebagai Muslim dan mukmin mempererat jalin silaturahmi kita di mata Allah. Mudah-mudahan raja dan rakyat Brunei selalu dalam lindungan. Insyaallah. Sebagaimana tadi doa daripada imam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Ustaz bin tolong doa sama-sama doa sehat supaya dapat beramal. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu Bubuhan Kulaan, pemirsa Banjar TV. Tadi kita sudah mencoba memahami tentang hakikat arsitek masjid ini. Dan wayah ini di belakang kami ada sebuah perahu yang berada di atas sungai. Cantik sekali, bujur kalau Ustadz. Iya. Apa bahasa Arabnya kalau cantik Ustadz? Jamil. Jamilah. Atau Jamilah. Nah, apa ngarannya masjid dengan kelengkapan seolah-olah ada perahu di higanya menurut Ustadz nih? Perasaan Ustadz apa yang terpikir di dalam benak pikiran sampean? Jadi kan masjid ini tempat beribadah, artinya tempat menuju Allah, ya kan? Nah, kemudian ada setelah menuju Allah itu kan, ya mudah-mudahan lah semuanya masuk surga. Amin. Di mana dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di sekelilingnya. Ya, itu yang mengalir di sekelilingnya. Nah, kemudian tadi ada perahu. Nah, perahu ini permanen. Kita dapat informasi dari Awang. Siapa itu? Parani. Awang yang malam tadi. Junaidi. Awang Junaidi. Nah, itu mengatakan ini kemarin itu ada MTQ, musabakah tilawatul Quran di sini. Jadi dibikinlah musabakahnya itu di perahu. Nah, itulah Bubuhan Kulaan, bagaimana masjid ini dengan tamannya, baik tanaman-tanaman, bunga-bunga maupun sungainya. Tapi ada sesuatu lagi yang justru menarik nih, Paman Anum pasti tahu nih. Ya. Ada sesuatu dalam arsitek pembangunan dari perahu ini yang ada hubungannya dengan kita di Banua Banjar nih, Paman Anum. Ya, betul, betul. Supaya kada tersalah mengesahkan belakangnya harus kelihatan. Mana yang duduk sini, Man? Berdiri, Man. Ya, ini yang luar biasa, kita merasa bahagia karena arsitek bangunan itu kada beda lawan rumah kita Banua khas Banjar, bubungan tinggi. Ornamennya pun juga ornamen sama lawan kita. Nah, makanya kita ini pasti ada hubungan antara Banjarmasin, masyarakat Banjar dengan masyarakat di Brunei ini. Kita bukan ini aja, kita lihat toko-toko, lihat bangunan-bangunan rumah, banyak yang menggunakan arsitek hubungan rumah Banjar hubungan tinggi dan ornamen-ornamennya. Makanya kita ke depannya, ayolah kita teliti, mungkin ahli-ahlinya
gimana hubungan antara masyarakat Banjarmasin dengan masyarakat Brunei Darussalam. Inilah Paman Anum. Nah, mantap apa Man Anum memang evaluasi nang kayak budayawan juga. Tapi itu sesungguhnya memang fakta. Tidak bisa dipungkiri Ustadz lah bahwa ada kemiripan budaya. Paling tidak digambarkan dari bangunan-bangunan yang bernuansa Islami, karena Banjar itu Islam. Islam itu Banjar ya Ustadz ya. Dan kita dimanapun ada ornamen Banjar selalu ada kalimat syahadat dan kalimat-kalimat lain yang menjadi atau menyatu dengan bangunan-bangunan. Kalau induknya, utamanya atau ruang utamanya selalu ada ornamen-ornamen bertulisan huruf minimal Arab syahadat. Melayu, iya. Minimal Ya, syahadat, lah. iya. Di atas pintu, di atas jendela. Nah lalu, tapi yang menarik Jar Amang tadi, kayak bubungan tinggi sekalinya, nah Sama. nang dua bangunan menghias di atas perahu itu. Muhammad Ari, Hasan Zainuddin, Ustadz Miji, Dan Ustadz Sarah. Abdus Samad dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Kita teruskan kakak Mang berjalanan Langsung Mang. perjalanan ke sana. Nah, Kita perlu sampai ke Sebarang. Diberkahi Allah, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. tak ulun pandirakan lawan pian nih nah. Kita kan bubuhan Banuani sudah rancak ke masjid Ubah Mas ya di Depok. Nah di sini apa yang terpikir oleh pian tentang keistimewaan arsitek masjid ini? Ini menggambarkan satu kejayaan umat Islam kita di Kalimantan. Salah satunya adalah masjid di Bandar Sri Begawan. Ini merupakan cita-cita siapapun yang bailang ke sini, itu pasti ke masjid ini yang paling utama. Jadi gambarannya adalah kita membayangkan bahwa masjid ini ada di sepertinya itu di Kalimantan Selatan di daerah Banjar kita. Nah tadi sebenarnya kalau kita lihat di sana ada perahu. Kalau dalam bahasa kita adalah perahu ini adalah merupakan satu yang sedang bersandar di masjid. Kalau ini masjid merupakan, kalau kita masuk ke dalam itu dikatakan adalah seperti kita di dalam surga. Perahu ini adalah akhir dari perjalanan kita berlabuh di sini, kemudian sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang beriman dan bisa menikmati surga dalam suatu kehidupan. Nah itulah bubuhan tulaan komentar yang luar biasa dari Cikgu Haji Abdus Samad Abdul Muttalib. Menurut beliau di masjid ini akan serasa kita berada di akhir perjalanan kalau kita hidup dan berakhir nanti dengan husnul khatimah. Kita akan berakhir dalam perjalanan sebagaimana perahu yang mengarungi kehidupan ini. Lalu kita akan berakhir masuk ke dalam kubur yang diibaratkan, diwakilkan dengan batu nisan, dan kita akan berada di dalamnya seolah-olah kita berada di alam akhirat. Muhammad Ari, Haji Abdus Samad dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Assalamualaikum. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh
setiap nafasmu seluruh